Sekarang ini ChatGPT sudah jadi salah satu alat bantu yang paling sering digunakan mahasiswa dan penulis akademik. Mulai dari mencari ide penelitian, menyusun kerangka tulisan, sampai membantu memperjelas kalimat yang sulit. Namun, ada satu tantangan yang cukup sering muncul, yaitu tulisan yang dihasilkan ChatGPT sering terdeteksi sebagai hasil AI ketika dicek di Turnitin atau alat pendeteksi lainnya. Padahal, ChatGPT bisa digunakan secara bijak dan alami, asalkan kita tahu cara menggunakan ChatGPT yang tepat. Tujuannya bukan kita ingin menipu sistem, tapi agar hasil tulisan tetap mencerminkan gaya berpikir dan pemahaman manusia, bukan sekedar hasil dari mesin. Banyak orang yang langsung meminta ChatGPT untuk menulis satu esai atau laporan secara penuh. Cara ini cepat, tapi hasilnya biasanya terlalu sempurna dan mudah terdeteksi. Cara yang lebih baik adalah menjadikan ChatGPT sebagai teman diskusi atau brainstorming. Misalnya, minta bantuan untuk membuat kerangka tulisan, tanya ide tentang judul atau topik yang relevan, dan minta penjelasan tentang konsep teori yang belum kamu pahami. Setelah itu, kamu tetap menulis sendiri dengan gaya dan sudut pandang kamu. ChatGPT hanya membantu membuka jalan berpikir, bukan menggantikan proses berpikir itu sendiri. Tulisan ChatGPT biasanya sangat rapi, terstruktur, dan minim kesalahan. Tapi justru itu yang membuatnya mudah dikenali. Tulisan manusia biasanya punya variasi. Kadang kalimatnya pendek, kadang panjang, dan kadang ada sedikit ketidaksempurnaan. Jadi coba ubah kalimat ChatGPT dengan cara gunakan kata sambung yang lebih alami seperti jadi, karena itu, atau di sisi lain. Gunakan kalimat aktif, bukan hanya kalimat pasif. Hindari pengulangan frasa atau struktur kalimat yang terlalu seragam. Misalnya, ya kalau di ChatGPT tulisannya, penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan media digital memiliki pengaruh signifikan terhadap motivasi belajar. Maka kamu bisa mengubahnya menjadi, dari hasil penelitian, terlihat bahwa media digital cukup berperan dalam meningkatkan motivasi belajar mahasiswa. Ya lebih sederhana kan, lebih manusiawi, dan tetap akademik. AI tidak punya pengalaman nyata atau konteks sosial yang kamu miliki. Disinilah kamu bisa memperkuat tulisanmu, kamu bisa menambahkan bagian yang menunjukkan analisis dan pemikiran pribadi. Contohnya, berdasarkan hasil observasi di kelas, sebagian besar mahasiswa lebih responsif terhadap pembelajaran berbasis video. Kalimat ini menunjukkan bahwa kamu memang memahami konteks lapangan, bukan hanya menyalin teks dari mesin. Tulisan akademik yang baik selalu punya sentuhan reflektif dari penulisnya. Dan dalam dunia akademik, keaslian dan pemahaman jauh lebih penting daripada kecepatan menulis. Jadi, gunakan ChatGPT untuk membantu kamu memahami hal-hal seperti menjelaskan teori dengan bahasa sederhana, atau kamu bisa mencari contoh penerapan teori dalam konteks yang nyata, dan juga kamu bisa menyusun struktur laporan agar lebih sistematis. Setelah itu, kamu bisa tulis kembali dengan bahasamu sendiri, dan juga kamu bisa sertakan referensi yang valid dari jurnal atau buku. Dengan cara ini, ChatGPT menjadi alat pembantu belajar, bukan alat pembuat karya yang instan. Tulisan yang benar-benar dibuat manusia biasanya punya alur berpikir yang alami, kadang meloncat sedikit, kadang kembali ke ide awal. Berbeda dengan ChatGPT yang cenderung terlalu linear dan simetris. Kamu bisa menambahkan variasi seperti kalimat transisi yang halus, yaitu selain itu, meskipun demikian, dan juga kata sebaliknya. Pertanyaan retoris juga bisa kamu tambahkan ya. Contohnya, lalu, atau mengapa hal ini bisa terjadi. Hal-hal sederhana seperti ini akan membuat tulisanmu lebih hidup dan tidak terdeteksi sebagai buatan AI. ChatGPT adalah alat bantu yang sangat berguna dalam dunia akademik. Namun, cara menggunakannya perlu diperhatikan agar tetap etis dan mencerminkan kemampuan berpikir penulis. Kunci utamanya adalah gunakan ChatGPT untuk membantu berpikir,
bukan menulis sepenuhnya. Tulis ulang dengan gaya sendiri agar tetap natural. Tambahkan refleksi, opini, dan pengalaman pribadi. Dan juga teman-teman bisa melakukan pengecekan manual sebelum diserahkan atau dipublikasikan. Dengan cara ini, kamu tetap bisa memanfaatkan teknologi untuk menulis lebih efisien tanpa kehilangan originalitas dan kredibilitas akademikmu.